Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Selamat datang di semester yang baru, semester 2. Berharap kalian masih semangat untuk memulai kembali semester yang baru, dengan semangat yang baru di tahun yang baru. Terima kasih untuk usaha kalian, untuk pembelajaran kalian, kedisiplinan kalian yang sudah kalian lakukan di semester sebelumnya. Kalian sudah mendapatkan hasil rapot kalian masing-masing. Tentu beragam, ada yang sudah baik, ada yang mungkin kurang baik, ada yang sudah puas maupun belum puas. Nah, di semester yang kedua ini kalian masih punya satu kesempatan yang bagi kalian yang masih kurang baik nilainya mungkin atau kurang puas dengan hasil kalian merasa kalau kalian bisa lebih mampu dari yang kalian dapatkan kemarin, inilah kesempatan kalian untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Meskipun kita masih tetap di rumah aja, kita masih pembelajaran ini secara jarak jauh, tapi semangat kalian tentu harus semakin ditingkatkan. Pada semester yang kedua ini, kita akan memulai dengan bab yang baru, yaitu mengenai pergerakan nasional. Gitu. Oke, sebelum kita melihat apa itu pergerakan nasional, nah, ada sebuah gambar nih. Adakah yang tahu siapakah tokoh yang Ibu tunjukkan? Ya, ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapakah beliau? Adakah yang pernah mendengar? Nah, dia merupakan seorang lulusan Stovia Batavia di tahun 1907. Stovia merupakan sekolah kedokteran pada masa itu. Ia merupakan penggagas lahirnya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Artinya, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pelopor pada masa pergerakan nasional. Berbicara tentang pergerakan nasional, yang akan kita bahas adalah mengenai organisasi-organisasi. Salah satunya adalah Budi Utomo. Nah, kalau ini, ada yang tahu siapakah ini? Nah, ia adalah Hos Cokro Aminoto. Tentu kalian pasti sudah pernah mendengar ya, tidak asing dengan nama ini. Sudah ada filmnya juga. Kemudian kalau kalian menyadari bahwa jalan dekat sekolah kita itu dinamai Jalan Hos Cokro Aminoto. Coba kalian cari tahu. Nah, siapakah dia? Dia adalah anggota dari Sarekat Dagang Islam, organisasi yang muncul setelah Budi Utomo, yang cukup berkembang pesat pula. Nah, ia yang kemudian merubah organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, yang kemudian memimpin organisasi tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada materi pergerakan nasional ini kita akan banyak membahas tentang organisasi-organisasi seperti tadi Budi Utomo, kemudian Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, kemudian kalau nanti kalian akan menemukan organisasi PKI, kemudian PNI, dan lain sebagainya. Kita akan mengupas tentang organisasi-organisasi tersebut pada masa pergerakan nasional. Oke. Nah, apa itu pergerakan nasional? Kalau kita bisa artikan, pergerakan nasional merupakan bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Nah, jadi pada masa pergerakan nasional ini merupakan masa yang baru di mana rakyat Indonesia merubah cara mereka melawan kepada Belanda yang tadinya menggunakan fisik dengan cara berperang
berubah menjadi menggunakan organisasi, di mana masa pergerakan nasional ini terjadi pada tahun 1908 sampai 1945. Itu adalah rentang waktunya, gitu. Nah, berbicara tentang pergerakan nasional, kenapa sih bisa muncul pergerakan nasional? Kenapa kemudian muncul apa namanya kesadaran nasional sehingga kemudian merubah pola pikir masyarakat pada saat itu, merubah cara melawan mereka yang tadinya menggunakan senjata menjadi menggunakan organisasi. Apa sih alasannya? Oke. Nah, sebelum kita melihat apa sih, jangan dulu ke sini. Nah, kenapa muncul kesadaran nasional? Nah, ada dua faktor kenapa muncul kesadaran nasional. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internalnya adalah pertama, melihat kondisi ekonomi, politik, sosial yang semakin kacau, yang semakin parah, yang semakin menurun akibat adanya penjajahan, sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki kondisi-kondisi tersebut. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka itu harus bersatu untuk akhirnya memperbaiki kondisi tersebut dengan cara melakukan perlawanan mengusir penjajah, gitu. Yang kedua adalah karena munculnya kaum terpelajar. Bagaimana kita tahu bahwa salah satu dampak dari penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia adalah lahirnya politik etis, di mana salah satu dari politik etis tersebut Belanda membangun sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia, meskipun kita pun tahu pendidikan yang dibangun oleh Belanda itu bersifat diskriminatif. Artinya, tidak semua orang bisa merasakan pendidikan, hanya orang-orang tertentu saja, seperti kaum bangsawan. Nah, dari kaum terpelajar ini yang sudah mengenyam pendidikan, yang sudah merasakan pendidikan, mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk bahwa mereka tuh sadar harus bersatu untuk akhirnya mendapatkan kemerdekaan gitu. Kemudian yang ketiga adalah munculnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kalau kita melihat lagi ke belakang sebelum datangnya para penjajah itu, bagaimana kondisi dari rakyat Indonesia di berbagai daerah itu mengalami kejayaan, mengalami kemajuan, kesejahteraan di berbagai bidang gitu. Semenjak adanya bangsa Belanda, kolonial Belanda yang menjajah Indonesia, rakyat Indonesia tidak lagi merasakan hal tersebut, sehingga ada kerinduan untuk merasakan masa-masa tersebut kembali, sehingga kemudian muncullah kesadaran nasional di mana mereka harus bersatu untuk melawan yang namanya penjajahan gitu. Sedangkan ternyata faktor dari luar, faktor eksternal pun mempengaruhi munculnya kesadaran nasional untuk akhirnya merubah cara perlawanan kita terhadap bangsa Belanda. Nah, ini adalah faktor eksternalnya. Yang pertama adalah kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain, bahwa Indonesia melihat negara-negara lain sudah berhasil melakukan pergerakan nasionalnya untuk akhirnya terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia termotivasi untuk hal tersebut. Ketika bangsa lain pun berhasil, maka bangsa Indonesia percaya bahwa mereka pun pasti bisa berhasil. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kemenangan perang antara Jepang atas Rusia di 1908. Apa hubungannya? Jadi pada saat itu terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Kalau kalian lihat peta wilayahnya, coba kita bandingkan peta wilayahnya.
bagaimana wilayah Jepang dan Rusia. Mana yang lebih besar wilayahnya? Kalau kita lihat di peta, wilayah Rusia itu jauh lebih besar dari wilayah Jepang. Nah, Jepang yang wilayahnya lebih kecil dari Rusia pada saat itu bisa berhasil mengalahkan Rusia. Coba kita bandingkan dengan bangsa Indonesia. Wilayah Belanda dengan wilayah Indonesia. Mana yang lebih besar wilayahnya? Belanda atau Indonesia? Kalau kalian lihat di peta, kalau kalian bandingkan lewat peta, wilayah Indonesia itu berkali-kali lipat lebih besar dari wilayah Belanda. Bayangkan oleh kalian, kalau Jepang yang wilayahnya lebih kecil dari Rusia berhasil mengalahkan Rusia, apalagi Indonesia yang wilayahnya lebih besar dari wilayah penjajahnya yaitu Belanda. Artinya mereka punya wilayah yang lebih besar, rakyat yang lebih banyak. Harusnya Indonesia pun bisa berhasil mengalahkan Belanda. Nah, itu yang jadi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk akhirnya memunculkan kesadaran nasional untuk sama-sama bersatu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian, yang ketiga adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru, seperti paham nasionalisme, paham demokrasi yang kemudian memunculkan pemahaman bahwa mereka itu harus bangsa Indonesia itu harus bersatu, harus sebagai bangsa yang merdeka, harus keluar dari penjajahan dan lain sebagainya, gitu. Nah, itulah alasan kenapa munculnya kesadaran nasional sehingga kemudian memunculkan lahirnya berbagai organisasi. Bisa dipahami ya kenapa kemudian di 1908 lahir Budi Utomo yang melakukan perubahan menggunakan cara yang lain, cara yang berbeda dari sebelumnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, untuk dapat memahami itu, kita perlu membandingkan kalau memang berubah, apa sih perubahannya? Coba kalian buat sebuah tabel di buku catatan kalian boleh, di kertas lembar boleh, mau di PowerPoint boleh, mau di handphone boleh, dimanapun boleh. Kita buat sebuah tabel berjudul karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Karakteristik perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah, gitu. Nah, judulnya itu kalian buat tabel. Tabel yang pertama itu perjuangan bangsa Indonesia perjuangan sebelum 1908. Kemudian di sebelahnya perlawanan setelah 1908. Jadi kalian bedakan bagaimana perjuangan sebelum 1908 dan setelah 1908. Gitu. Apa nih perbedaannya? Ibu kasih satu contoh, oke? Kalau sebelum 1908 itu perlawanannya bersifat kedaerahan. Coba kita ingat lagi materi kita di semester 1 yang paling terakhir tentang perlawanan di Aceh, di Jawa, kemudian di Maluku, dan lain sebagainya. Dengan berbagai tokoh yang ada, bahwa karakteristik perlawanan pada saat itu sebelum 1908 itu bersifat kedaerahan. Artinya mereka melawan dengan daerahnya masing-masing. Apakah ketika di Ponorogo melawan perlawanan Jawa terhadap Belanda, apakah Patimura di Maluku membantu di Ponorogo? Tidak. Apakah ketika Aceh melawan perlawanan, Imam Bonjol di wilayah Minangkabau melawan perlawanan, membantu Aceh melawan perlawanan terhadap Belanda? Tidak, mereka melawan secara masing-masing, masih bersifat kedaerahan, gitu. Sedangkan setelah 1908, perlawanannya sudah bersifat nasional, artinya bukan lagi berdasarkan daerah, tapi karena tadi kita sudah sadar, sudah muncul kesadaran nasional,
bahwa kita adalah satu bangsa yang sama, satu bangsa yang punya musuh bersama. Kita harus punya tujuan yang sama untuk mengusir penjajah, sehingga perlawanannya tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi secara nasional. Artinya seluruh rakyat Indonesia bersama-sama gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, tugas kalian ini coba kalian buat tabelnya, lengkapi tabelnya di buku catatan boleh, dimanapun boleh. Tidak perlu dikumpulkan di sekolah, kalian kerjakan. Minggu depan kita akan bahas tugas yang kalian buat hari ini. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian, siapapun yang berani, yang mau mendapat poin, untuk menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, gitu. Ibu yakin ini bukan tugas yang berat, kalian boleh silahkan buka buku, buka internet, dan tentu dengan sumber yang terpercaya ya, dan lengkapi tugasnya. Oke? Ibu yakin ini bukan hal yang sulit, hal yang mudah, silahkan kalian kerjakan dan selesaikan hari ini, gitu. Oke? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini di awal pertemuan semester kedua. Ibu harap kalian masih tetap menjaga semangat kalian, menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, makan yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kemudian tetap di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja. Oke, kita mau ikut serta membantu untuk membuat kondisinya jadi lebih baik lagi supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar secara normal, bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru, semuanya di sekolah. Gitu, oke. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan langsung secara personal chat kepada Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.